Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi sama saya, Lina Novitri. Nah, pada video kali ini saya akan mereaction dua video dari teman saya. Yang pertama yaitu dari Ayuni Putri. Judul videonya adalah Perkembangan Komputer dari Zaman ke Zaman. Mari kita menyaksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuni Putri dari Pendidikan Matematika Kelas 6D. Ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer untuk memenuhi tugas komputer dan pemrograman. Yang pertama itu ada pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer awalnya digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa bantuan alat. Selanjutnya itu ada penemuan ide-ide komputer. Yang pertama itu ada abakus. Abakus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil. Dan sampai sekarang pun masih banyak digunakan sebagai alat berhitung. Alat ini juga dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Bisa dilihat gambar dari abakus ini. Selanjutnya ada kalkulator roda numerik. Setelah hampir 12 abad dari penemuan pertama yaitu abakus, akhirnya muncul penemuan lain yaitu kalkulator roda numerik pada tahun 1642. Ditemukan oleh Blaise Pascal yang waktu itu berusia 18 tahun untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Alat ini hanya bisa melakukan operasi penjumlahan saja. Ini gambar dari kalkulator roda numerik. Selanjutnya itu ada kalkulator roda numerik 2. Pada tahun 1694, Gottfried Wilhelm von Leibniz memperbaiki dan menyempurnakan penemuan terdahulunya. Sehingga dalam alat yang dikenal sebagai kalkulator roda numerik 2 ini bisa melakukan operasi perkalian. Bisa dilihat gambar dari kalkulator roda numerik 2. Selanjutnya yaitu mesin diferensial. Pada tahun 1834, Charles Babbage menciptakan mesin mekanik yang digunakan untuk melakukan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan, yang digabungkan dengan ilmu matematika untuk repetisi sederhana dari suatu langkah-langkah tertentu. Mesin ini menggunakan tenaga uap dan dapat menyimpan program serta kalkulasi juga mencetak hasil otomatis. Mesin inilah yang menjadi cikal bakal dari penciptaan komputer. Selanjutnya itu ada generasi komputer. Yang pertama yaitu generasi pertama komputer pada tahun 1946 sampai 1959. Komputer pada generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk mengelola dan menyimpan data, cepat panas dan mudah terbakar. Karena itu diperlukan beribu-ribu tabung vakum untuk mengoperasikannya secara keseluruhan. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama ini kapasitas penyimpanannya yang relatif kecil tetapi ukurannya yang besar memerlukan ruangan yang luas, cepat panas, prosesnya kurang cepat, memerlukan daya listrik yang besar, serta silinder magnetik untuk menyimpan data. Beberapa komputer pada generasi pertama ini. Yang pertama itu ada ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Ini gambarnya. Selanjutnya itu ada EDVAC, Electronic Discrete Variable Computer. Selanjutnya itu, Electronic Delay Storage and Automatic Calculator.
Terakhir ada Unify 1 komputer. Selanjutnya yaitu komputer pada generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer pada generasi kedua menggunakan komponen-komponen transistor untuk pusat processing unit dan inti magnetik untuk memori. Daya ketahanan transistor lebih baik dibandingkan vakum karena tidak mudah terbakar. Ciri-ciri komputer dari generasi kedua ini, kapasitas memori utama sudah cukup besar dengan pengembangan magnetic core storage, berorientasi pada bisnis dan teknik, tidak terlalu banyak mengeluarkan panas, membutuhkan lebih sedikit daya listrik, dan mulai digunakan disk storage. Ada beberapa komputer pada generasi kedua ini. Yang pertama ada Unitec 3, Unitec S80, Unitec 1107, pabrik pembuatannya Sperry Ren Unitec. Ini gambar dari Unitec 3. Selanjutnya ada Boruch 200. Ketiga ada IBM 7070, IBM 7080, IBM 140, IBM 160. Keempat ada NCR 300, bisa dilihat gambarnya. Kelima ada Honeywell 400, Honeywell 800. 6 CDC 1604, CDC 160A. Gambarnya bisa dilihat. Yang terakhir ada GE 635, GE 645, GE 200. Selanjutnya yaitu komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai 1970. Pada generasi ini, ilmuwan sudah berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor, sehingga komputer menjadi lebih kecil karena komponennya sudah dipadatkan di dalam chip. Penggunaan sistem operasi kemungkinan mesin untuk menjalankan program yang berbeda dalam satu waktu. Ini gambar dari komputer generasi ketiga. Ciri-ciri komputer generasi ketiga, yang pertama sudah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara, peningkatan dari sisi software, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking, pemakaian listrik lebih hemat dan lebih efisien. Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat pada tahun 1979 sampai sekarang. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan komputer untuk penggunaan di rumah, sekolah, dan kantor. Komputer melanjutkan evolusinya menjadi lebih kecil dari komputer yang berada di atas meja sampai dengan komputer yang bisa dimasukkan ke dalam tas, bahkan sampai komputer yang bisa digenggam. Selanjutnya yaitu komputer pada generasi kelima. Komputer generasi kelima ini memang belum terwujud karena komputer ini merupakan komputer masa depan. Pembuatan bentuk komputer generasi kelima tentunya akan lebih kompleks, lebih canggih, serta menggunakan spesifikasi yang lebih baik. Ini gambar dari komputer generasi kelima. Ciri-ciri komputer generasi kelima ini mempunyai desain yang lebih kecil, pengembangan Josephson-Johnson, dapat menerjemahkan bahasa manusia, bercakap-cakap dengan manusia, dapat melakukan diagnosa penyakit yang lebih akurat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, video kedua itu dari Nur Hatika. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hatika dari kelas PMT 6B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan pemrograman yang diampu oleh Bapak Hasanuddin SSI MSI. Kali ini saya akan membahas mengenai software komputer. Nah, apa itu software komputer? Apakah kalian tahu?
Baiklah, software atau perangkat lunak komputer adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang disusun secara logis dan berbentuk kode yang dapat dimengerti oleh komputer. Fungsinya yang pertama, memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang kelima, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Macam-macam software komputer dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama, software siap pakai, dan yang kedua, software custom. Baiklah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai software siap pakai. Apa aja sih bagian dari software siap pakai ini? Yang pertama, software sistem operasi. Software sistem operasi ini merupakan program yang berdiri sendiri atau standalone. Contohnya, Windows. Windows merupakan OS yang paling banyak digunakan saat ini. Windows dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft Corporation pada tahun 1990. Kemudian ada Microsoft DOS, Disk Operating System. Diperkenalkan pada tahun 1981 oleh perusahaan Seattle Computer Product atau SCT, kemudian dikembangkan oleh Microsoft. Kemudian ada Linux. Linux ini dikembangkan pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Linux menggunakan kernel monolitik. Selanjutnya ada macOS yang dikembangkan pada tahun 1984 oleh perusahaan Apple Computer. Kemudian ada Unix. Unix ini digunakan di komputer superkomputer dan mainframe untuk mengolah data yang sangat besar. Jadi, Unix ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengolah data-data mereka yang banyak atau yang sangat besar. Yang kedua ada software aplikasi. Software aplikasi ini merupakan program yang ditujukan hanya untuk satu fungsi saja. Jadi, dia memiliki fungsi khusus. Contohnya, Adobe Photoshop. Ini khusus untuk mengedit gambar atau video. Kemudian ada Google Chrome, khusus untuk mencari informasi yang ada di internet. Skype itu berfungsi untuk komunikasi dengan panggilan video atau video call. Kemudian pengelompokan software aplikasi. Yang pertama yaitu kategori browser, contohnya Mozilla, Firefox, Google Chrome, Google, Opera Mini, Internet Explorer, dan lain-lain. Kemudian ada kategori pengolahan kata, contohnya Microsoft Word, Google Docs, OpenOffice, dan sebagainya. Kemudian ada kategori presentasi, contohnya Microsoft PowerPoint, Corel Presentation, Kingsoft Presentation, Prezi, Custom Show, dan lain sebagainya. Kemudian ada kategori datasheet, contohnya Microsoft Excel. Kemudian ada hiburan, contohnya Winamp, KMP Player, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian ada antivirus, contohnya Semada, AVG, Norton, dan lain sebagainya. Kemudian bagian dari software yang kedua yaitu software custom atau pemrograman. Software custom adalah software yang digunakan untuk merancang, mengembangkan program aplikasi pada komputer. Contohnya Visual C++, Python, MATLAB, Basic, Pascal, dan masih banyak yang lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai software komputer. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Silakan teman-teman like,
komen, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih perhatian. Nah, dari dua video yang pertama kita dapat informasi bahwa komputer itu berkembang dari zamannya sampai sekarang. Nah, dari yang awalnya itu satu ruangan sampai yang sekarang bisa dijinjing, bahkan bisa ditenteng. Nah, itu tuh kayak perkembangan yang sangat pesat dan pastinya butuh proses ya. Nah, selanjutnya pada video yang kedua, nah dari sini kita tahu bahwa adanya software, ada perangkat lunak di dalamnya, ada aplikasi, ada Windows yang merupakan bawaan atau berdiri sendiri tadi, dan lain-lain. Nah, terima kasih kepada Ayuni dan Nurhatikah yang mengizinkan saya untuk mereaction video mereka. Baiklah, sekian video saya kali ini. Saya tutup dengan alhamdulillah, terima kasih telah menonton dan komen hal-hal yang bisa memotivasi dan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.